Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Moga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, ge amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, ge amin. Kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kejadian kemarin minggu. Ada salah satu peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran sekali lagi. Dan bukan maksud kita ini bahas untuk menjelek-jelekan nih, tetapi tujuannya adalah untuk kawan-kawan belajar tentang setiap kejadian, lebih berhati-hati ketika kawan-kawan melakukan sebuah kesalahan di negara ini. Ketika tidak hati-hati, akibatnya fatal loh pada visa Anda. Jadi jangan main-main, bener, saya serius mbak ini. Untuk menunjukkan keseriusan saya akan membedah lebih jelas lagi mengenai kronologi kemarin minggu. Sekali lagi, beberapa isi dari penalti, sebuah selembaran penalti yang diberikan kepada pelanggarnya, dan itu yang memberikan adalah petugas MTR. Bagaimana tentang kronologinya, siapa sih yang telah melanggar? Kawan-kawan ini simak videonya guys sampai habis hanya di channel ini. Oke kawan-kawan, kejadiannya ini adalah kemarin minggu tanggal 19 November 2023. Di situ tempat atau lokasinya di MTR sana, dan jumlah denda yang didapat adalah $1.000 Hongkong. Bagi kita yang mungkin gajinya 8.000 lebih, 1.000 itu adalah hal yang kecil. Tapi sekali lagi dampaknya itu yang harus kawan-kawan ingat, nggih. Nanti kita bahas lebih detailnya lagi. Oke. Kemarin minggu itu sebenarnya pihak dari MTR itu sudah memberitahu mbaknya untuk meninggalkan tempat tersebut dan tidak boleh mengadakan transaksi di situ. Tapi sekali lagi tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh petugas. Dan mohon maaf, mungkin mbaknya ini tidak mengerti tentang bahasa Inggris atau tidak mengerti bahasa Kantonis. Sehingga ketika diperingatkan, mbaknya itu tetap bertahan sampai petugas ini datang dan melakukan denda tersebut. Dan di selebaran penalti atau denda ini ada isinya yang harus kawan-kawan ingat. Bahkan ketika kawan-kawan ini melakukan transaksi di dalam MTR, kawan-kawan juga harus berhati-hati. Bisa jadi Anda yang juga kena nantinya. Mungkin banyak kawan-kawan nih tetap sampai saat ini tidak mengindahkan plakat, papan peringatan, bahkan woro-woro dari dari beberapa kawan kita. Bahkan mungkin kalau nonton video ini dianggap sebuah angin lalu yang ya udah, kalau kamu meringatkan kan urusanku nantinya, apa yang terjadi ke depannya itu kan menjadi urusanku. Oke, nggak masalah, tetapi hati-hati dengan visa Anda. Oke, sampai dengerin ya isi dari kertas penalti tadi. Yang pertama adalah, ini isinya, surat ini diterbitkan sebagai pemberitahuan kepada Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan kereta api Hong Kong pada tanggal atau tempat yang bakal ditulis di bawah ini. Kami akan memberitahu bahwa Anda jika melanggar kembali aturan kereta api, Anda mungkin dapat dikenakan tuntutan perusahaan MTR dan dia bakal menyimpan ini juga sebagai bukti bahwa Anda pernah melanggar aturan di MTR. Jadi kalau Anda ngelanggar satu, itu disimpan mbak, bukan dibuang, bukan diarsipkan, disimpan. Jika sewaktu-waktu Anda melakukan pelanggaran kembali, maka mereka bisa menuntut Anda dan fatal. Akibatnya fatal pada visa Anda jika Anda melakukan hal yang sama kembali.
Nah, di dalam kertas dari penalti itu ada beberapa pelanggaran kawan-kawan. Oke, kita baca. Pelanggaran yang pertama adalah nomor 15-1, berpergian atau keluar ini tanpa tiket. Karena tidak ada cawang, berarti pelanggaran bukan itu. Salah Mbak, nomor 14 itu ya. Kemudian nomor 15-1, berpergian tapi Anda menggunakan kereta first class, tapi Anda tidak ngetut. Ini juga kena denda kan? Nah, Anda tidak berada di posisi tersebut, jadi tidak dicawang. Kemudian pasal 21 dalam kurung 1, yaitu isinya ketidakpatuhan terhadap arahan pemberitahuan staf. Dicawang kemarin. Jadi jelas-jelas mbaknya itu sudah diberitahu tapi tetap di situ, yang akhirnya petugas mendatangi karena ada bukti dan juga sudah ada peringatan. Sekali lagi, apakah mbaknya itu tidak bisa bahasa Inggris, atau mbaknya itu tidak bisa bahasa Kantonis, atau memang mbaknya itu memang bandel, kita tidak tahu ya. Tapi intinya sudah diperingatkan dan tetap berada di situ. Oke, apakah mbaknya itu lagi transaksi? Sekali lagi saya tidak tahu karena di sini juga tidak disebutkan masalah transaksi. Cuma sudah diperingatkan tetapi tetap bandel. Oke, kemudian 27A pasalnya itu adalah membawa barang berukuran besar. Jadi Anda pun bawa barang kerdus dalam ukuran besar itu juga tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kemarin Anda bawa tumpeng, apakah boleh itu? Sekali lagi bisa dilaporkan ketika Anda membuat tidak nyaman penumpang lainnya. Ya. Jadi kadang-kala kita harus hati-hati, kecuali kalau jarang ada orang atau mungkin nggak desek-desekan, itu masih bisa ada toleransi. Tapi intinya kalau ada orang yang lapor ya ngalamat itu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah pasal 27B adalah mengkonsumsi makanan dan minuman di sekitaran MTR atau MTR itu tidak diperbolehkan. Tapi memang ada juga orang sini yang minum di dalam MTR pun itu juga ada. Bahkan di dalam di dalam kereta pun itu juga ada. Sekali lagi tidak ada yang melaporkan, jadi tidak ada masalah, nggih. Oke, dari isi kertas dari penalti tadi kan sudah tahu bahwa kalau Anda membuat kesalahan itu disimpan kembali sebagai bukti bahwa Anda tidak melakukan pelanggaran kedepannya lagi. Kalau sama, takutnya itu berakibat fatal pada visa Anda. Dan sekali lagi kawan-kawan, ini saya peringatkan, bagi kawan-kawan yang melanggar ini maksimalnya 5.000. Jadi hati-hati kalau Anda melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran di sekitar MTR ya. Tolong untuk diingat buat kawan-kawan semuanya. Yang kedua, peringatan saya adalah kawan-kawan kan sudah diberitahu bahwa aturan baru kemarin membuang sampah secara sembarangan dari 1.500 3.000. Tetap aja kan kawan tuh kalau ngambil paket buang kardus, kenapa tidak dibuang dengan tepat? Kenapa harus digeletakkan di sini? Kenapa harus diletakkan di situ? Kenapa kalau tidak dibilangin sama orang itu tidak mau tahu dan tetap ngeyel? Kenapa harus seperti itu? Padahal di sini kawan-kawan yang lain tuh cuma mengingatkan kalau sampean itu tetap melakukan hal yang sama, takutnya nanti sampean kena denda. Tolong untuk buang sampah pada tempatnya selepas kawan-kawan ngambil paketan. Jangan sampai kayak kemarin Minggu. Untung aja ada kawan lain yang menasihati. Ayo kawan-kawan itu lebih berhati-hati, lebih jaga kebersihan di negara orang.
bukan hanya kebersihan yang harus kawan-kawan jaga, tetapi nama baik negara kita. Yang kedua, jangan sampai Anda kena denda, karena uangnya bisa buat Anda makan sepuasnya, beli HP, ataupun Anda beli baju sebagus-bagusnya, ataupun bisa gunakan untuk kirim ke Indonesia daripada Anda bayar denda. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.